Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang peralatan jaringan komputer. Dan peralatan jaringan komputer ini sudah kita bahas atau kita singgung minggu yang lalu tentang apa itu switch, perbedaan switch sama hub, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peralatan jaringan komputer. Jadi ada apa? Ada apa saja yang ada dalam peralatan jaringan komputer ini? Ada banyak sih dalam membuat peralatan jaringan komputer, tapi di sini kami, Mas Liman Farihi dan Mas Makinun Amin, mau membahas tentang apa saja yang sering digunakan untuk membuat jaringan komputer secara lokal atau LAN. Nah, nanti ada sebuah tugas. Tugasnya ini saya tidak tulis, tapi saya baca. Jadi tugasnya saya baca, entah di tengah materi, entah di akhir materi. Makanya terus saja ikuti video ini. Baik, peralatan jaringan komputer. Peralatan jaringan komputer merupakan semua peralatan yang dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan jaringan komputer. Peralatan yang dibutuhkan dalam suatu jaringan sangat tergantung dengan konfigurasi yang digunakan untuk menyusun sebuah jaringan, media transmisi data, serta besar kecil jangkauan jaringan. Nah, kita kan minggu lalu sudah kita bahas tentang topologi jaringan. Nah, setelah kita membahas topologi jaringan, sudah membahas desain jaringan, kita membahas tentang peralatan-peralatannya. Apa saja sih komponen pendukungnya untuk membuat jaringan komputer? Nah, jadi yang pertama adalah Ethernet card. Ini mungkin tidak asing buat kita bentuknya. Ethernet card atau LAN card merupakan kartu jaringan yang terpasang pada komputer atau PC yang berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Setiap kartu jaringan memiliki MAC address atau medium access control yang unik. Unik di sini artinya tidak ada satupun komputer yang di dunia ini yang memiliki kartu jaringan dengan MAC address yang sama. Ini biasanya banyak digunakan para PC-PC, mungkin di laptop kita sudah ada yang ada kabel LAN yang ditancapkan di sini. Nah, ini adalah Ethernet card. Ada juga yang wireless LAN card, WLAN card atau disebut dengan WLAN card, itu menggunakan wireless. Dan yang peralatan kedua, switch. Nah, ini sudah disinggung sama Mbak Rahma kalau nggak salah namanya. Nah, switch ini merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang terpisah dan media transmisi paket data dikirim sesuai dengan request dan dari komputer. Nah, jadi tak banyak pembahasan tentang ini karena minggu lalu sudah banyak pembahasan tentang switch ini. Jadi intinya adalah switch ini menggabungkan sebuah jaringan komputer, tetapi media transmisi paket data dikirim sesuai dengan request dari komputer. Jadi kita bisa merequest gitu. Selanjutnya adalah hub. Hub merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang terpisah. Dan bedanya dengan switch adalah kalau hub mentransmisikan data yang masuk ke seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan. Router. Router merupakan sebuah alat yang berfungsi mengubah informasi dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Router akan memilih jalur terbaik untuk melewatkan suatu pesan berdasarkan pada alamat tujuan dan alamat asal. Nah, ada 3 komponen yang hampir sama. Yang pertama adalah switch, yang kedua adalah hub, yang ketiga yaitu router. Nah, biasanya switch ini portnya lebih sedikit daripada hub. Hub ini banyak sekali portnya, mungkin ada ya sekitar 24 atau 28, saya lupa. Ini bukan sebut merek ya, karena ini ada D-Link gitu. Tidak, jadi ini bahas tentang peralatannya.
Jadi karakteristiknya itu gimana Mas? Biasanya kalau switch itu hanya sebagian. Nah, ini hanya ada 5 port. Nah, itu adalah switch. Kalau hub ini mungkin lebih banyak dari segi portnya atau colokannya itu. Dan untuk router ini sangat kompleks dalam memilih atau membuat jaringan, karena router ini banyak konfigurasi yang banyak dilakukan oleh para programmer jaringan, biasanya yaitu situs pemblokiran, bisa juga dengan situs website atau blokir website, bisa juga dengan melimit bandwidth, bisa juga dengan hotspot, membuat wifi, itu bisa. Asalkan routernya itu router yang sudah ada wirelessnya. Contohnya ada dua, yaitu saya pakai contohnya Mikrotik. Mikrotik itu ada dua. Ada yang pakai wireless, ada yang pakai enggak. Nah, perbedaannya mana? Berada di kalau RB Mikrotik RB750 itu biasanya tidak ada wirelessnya. Kalau RB951 itu sudah tersedia wireless. Nah, selanjutnya adalah wireless access point. Wireless access point adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyambungkan alat-alat wireless ke sebuah jaringan berkabel. Nah, ini sudah kita pernah melihatnya. Ini mungkin sama kita lebih enaknya, wah ini ada wifi. Nah, ini bentuk dari wifi. Access point ini. Ini cuma apa ya? Merubah dari IP. Itu kan ada IP. Setiap orang yang mau mengakses wireless itu terdapat IP. Nah, tujuannya wireless ini menyebarkan wifi, menyebarkan sebuah koneksi yang dimana koneksinya itu terdapat sebuah IP gitu. Selanjutnya adalah kabel LAN. Kabel LAN ini ada dua, ada strike dan cross. Ini kalau kita praktek bisa belajar, karena ini praktek mengerimping gitu. Yang pertama adalah kabel LAN. Kabel LAN ini ada yang strike. Strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangannya sama antar ujung keduanya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Susunan kabelnya sebagai berikut. Nah, ini yang strike. Yang strike ini penyusunan kabelnya yaitu putih orange. Ini kabel ini ujung kabel A dan ujung kabel B. Contohnya putih orange, putih orange, putih hijau biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih biru hijau, coklat putih coklat, coklat putih coklat. Nah, ini sama. Strike ini sama. Nah, sedangkan cross ini, kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dan ujung yang kedua. Nah, ini ada pertama hijau, putih hijau, dan coklat, putih, biru. Sedangkan di sini coklat, putih, coklat, hijau, putih, biru. Nah, ini adalah contoh dari kabel cross. Kalau kabel strike, ini fungsinya untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya router ke PC kita itu menggunakan strike. Router ke hub itu menggunakan strike. Nah, kalau cross itu device yang sama, contohnya komputer dengan komputer kita itu bisa menggunakan kabel cross atau juga hub ke hub itu menggunakan kabel cross gitu. Nah, sekarang saya akan memberi pertanyaan untuk tugas minggu depan. Jadi tugas yang pertama atau pertanyaan yang pertama adalah apa fungsi dari tiap-tiap kabel LAN? Contohnya kabel orange putih itu buat apa, kabel orange itu buat apa, itu nanti itu tuliskan apa aja fungsinya.
Dan yang kedua, tuliskan langkah-langkah membuat kabel LAN. Gimana sih cara membuat kabel LAN? Nah, itu bagaimana caranya kalian tulis. Dan yang ketiga, saya mempunyai 2 gedung dengan 20 komputer klien. Buatlah desainnya semenarik mungkin. Tugasnya ini difoto dan dikumpulkan di Google Drive. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.